pagi Atomians. Pagi. Sudah sore ya. Ya. Jadi agak-agak lemes. Perkenalkan, nama saya Dwi, Sales Master dari Jakarta. Teman-teman bisa juga memanggil saya dengan Madam Duit. Ya. Setahun yang lalu saya ketemu dengan Atomi. Setahun yang lalu muka saya ini cemong, teman-teman. Cemong. Berjerawat, berflek, merah seperti udang rebus. Setahun saya menggunakan produk Atomi, alhamdulillah. Kulit wajah saya sehat, kenyal, dan glowing. Yeah. Di sini saya akan membawakan live skenario saya, teman-teman. Di dalam live skenario saya, salah satu mimpi saya adalah berdiri di panggung ini. Terima kasih buat Atomi sudah mewujudkan salah satu dari mimpi saya. Yang kedua, saya punya mimpi ingin memperbaiki kapasitas saya. Tapi sebelum itu saya ingin sharing satu pengalaman kenapa kita harus menulis buku live skenario. Saya termasuk orang yang rajin, teman-teman. Kenapa? Karena dari apa yang kita tulis, suatu hari kita akan mendapatkan impian tersebut. Impian itu, teman-teman, akan lebih mudah terwujud jika ditulis, bukan ditulis dalam angan-angan. Ditulislah di buku live skenario. Kenapa? Karena di tahun 2016 saya pernah menulis ingin memiliki rumah di Hub, karena rumah saya terletaknya di tengah. Singkat cerita, tahun 2019 sebelum pandemi saya membeli sebuah toko, teman-teman. Nah, 3 bulan berlalu datang pandemi. Lalu setelah itu saya kan mengambil toko itu cash bertahap ya, teman-teman. Setahun berlalu saya ditelepon sama marketingnya untuk menyelesaikan pembayaran. Lalu saya melihat toko itu, ternyata toko-toko sekitarnya itu gagal huni, teman-teman. Lalu saya datang ke kantor pemasaran. Saya boleh nggak ditukar? Ternyata, teman-teman, saya diberi tukerannya itu rumah di Hub. Itulah kenapa saya lebih bersemangat. Nah, di live skenario saya tahun ini saya ingin memperbaiki kapasitas dan kapabilitas diri saya. Saya ingin banyak belajar, termasuk belajar public speaking, supaya saat diundang Atomi saya nggak malu-maluin kayak gini, karena deg-degan. Lalu yang kedua, saya juga ingin belajar ilmu-ilmu pengembangan diri. Dalam rangka saya ingin mempersiapkan diri saya di bulan September menjadi Diamond Master. Saya juga ingin membawa tim kanan saya dan tim kiri saya untuk pergi ke Korea. Dan saya punya mimpi di tahun depan, saya punya income seperti Bu Yani, 100 juta per bulan. Yes. Kenapa saya harus 100 juta, teman-teman? Karena saya ingin menyiapkan masa pensiun saya. Saya tidak mau suatu hari saya sudah tua, saya tidak punya apa-apa. Saya menjadi PR untuk anak menantu cucu saya. Saya ingin menjadi menua dengan kaya raya. Karena saya tidak tahu, teman-teman, pada saat saya tua, saya nggak punya apa-apa, saya tidak tahu siapa yang siap untuk membantu saya. Jadi saya harus mandiri. Lalu saya juga punya berbagai macam kegiatan sosial yang membutuhkan uang, teman-teman. Kalau uang saya sedikit, pepatah bilang, orang bijak bilang kalau kita ingin beramal, jangan suka ngitung-ngitung. Tapi teman-teman, kalau uang saya sedikit, otak saya itu tetap aja ngitung. Nah,
Makanya saya harus punya banyak uang supaya otak saya bilangnya kasih, kasih, kasih. Asik. Wuhui. Berikutnya, saya mungkin berbeda dengan Bu Silvi. Kalau Bu Silvi yang menjadi motivasi buat di Atomi adalah anak. Kalau saya menganggap bahwa anak itu adalah kewajiban bapaknya. Alhamdulillah, saya sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan baik untuk anak saya. Tapi saya punya mimpi yang sangat besar, teman-teman. Saya punya tugas besar dari orang tua saya. Saya harus melanjutkan pembangunan pesantren yang sudah dimulai oleh ayah saya. Almarhum ayah saya mewasiatkan kepada saya untuk melanjutkan. Jangan pakai minta-minta, pakai duit sendiri. Dan saya punya mimpi ingin membangun pesantren ini lebih besar, lebih modern, dan lebih bermanfaat. Itulah saya ingin melanjutkan legacy dari ayah saya. Yang kedua, saya ingin lebih memuliakan ibu saya. Nah, kalau saya bicara tentang ibu saya, pasti saya itu keluar air mata. Kenapa? Karena ibu saya itu adalah sosok yang sangat luar biasa. Terakhir saya mengajak beliau menjalani ibadah umroh tahun 2018 sebelum pandemi. Saat itu saya menggunakan kelas ekonomi. Saya itu merasa nggak tega. Perjalanan berjam-jam di pesawat desekan. Padahal sebagai seorang anak saya harusnya menempatkan di kelas bisnis, teman-teman. Lalu ibu saya bilang ke saya, "Mama kira-kira bisa datang lagi nggak ke sini?" Saya katakan sama beliau, bukan hanya umroh, Mama masih bisa melakukan ibadah haji. Hajinya Haji Purodo, yang bayar gak apa-apa. Saya mau cari uangnya 350 juta untuk Mama umroh. Nanti Mama menggunakan pesawat bisnis dan Mama bisa tidur di jam-jam tower. Saya katakan itu pada ibu saya. Kenapa teman-teman seperti itu? Karena saya punya cerita yang sangat indah dengan ibu saya. Saya itu anak desa yang kalau dulu itu saya sekolah harus berjalan sekitar 3 km. Di mana? Di kampung saya itu teman-teman, suasananya masih hutan dan angker. Kalau kebagian sekolahnya siang teman-teman, nyampe desa saya itu udah malam, udah gelap. Nah, kalau dari tempat sekolah ke desa, saya mungkin ada 2-3 orang teman saya. Tapi dari desa untuk menuju ke kampung saya harus sendiri, teman-teman. Hebatnya ya ibu saya itu selalu menjemput setiap hari. Saya itu teman-teman takutnya setengah mati, takut setan teman-teman, karena melewati kuburan. Saya takut, jadi kalau lewat sana saya selalu berlari. Tapi hebatnya ibu saya teman-teman, beliau itu tidak pernah mengatakan kepada saya, kamu harus bisa, kamu harus berani, kamu jangan takut. Tidak pernah seperti itu. Tapi beliau selalu mengatakan kepada saya, kamu jangan takut, Mama pasti jemput. Seperti itu teman-teman. Itulah yang menancap di pikiran saya, kenapa saya harus membahagiakan ibu saya. Teman-teman, mungkin teman-teman juga punya cerita yang indah dengan ibu-ibu kita masing-masing. Silahkan teman-teman buka handphonenya. Jangan telepon teman-teman, buka m-bankingnya. Buktikan